Tuhan berkati, baik secara langsung maupun siaran tunda, semua Tuhan akan memberkati. Kami serahkan acara Tetaplah Berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah hari ini ketika saudara punya kegiatan, tapi saudara mengambil waktu untuk berdoa. Kita secara virtual, tapi Tuhan juga tetap hadir untuk memberkati kita. Dan saya juga bersyukur ya saudara untuk semua keadaan yang ada. Walaupun berapa banyak yang meminta didoakan dan kita harus menjaga-jaga dengan terpaparnya COVID-19, tapi atas semua itu hati yang gembira adalah obat. Dan minta imun yang kuat dari Tuhan, iman yang kuat, supaya Tuhan memberkati. Juga nanti kita akan doakan keluarga Bapak Yohanes. Yang Bapak Yohanes ini usianya sudah 90-an tahun. Dan anaknya yang kita doakan almarhum Bapak Ferry hari ini dikremasi. Tapi tadi subuh juga adiknya meninggal. Atau ya, jadi teman saya Rini, kokonya yang Ferry 2 hari lalu meninggal, dan hari ini pagi tadi kokonya yang satu lagi meninggal. Suka duka mereka telah lewati, dan di hari ini ada duka yang besar. Kita akan berdoa saudara. Tidak mudah menerima kenyataan itu, apalagi dengan keluarga yang terdekat dan yang rukun dan harmonis ya, kakak beradik. Dari tempat ini saya juga menyampaikan turut berduka cita buat teman saya yang juga setia mendoakan acara ini. Puji Tuhan, ada firman Tuhan yang saya ingin bagikan, melanjutkan yang firman Tuhan tentang kitab suci, tentang Alkitab, tentang firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Di dalam kitab Mazmur 119 ayat 160 ya. Puji Tuhan, dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Ada dua kata yang mencakup keseluruhan, yaitu segala. Segala berarti tidak ada pengecualian 1% atau sedikit atau 99%. Nggak ada saudara. Kalau sedikit ada kontaminasi juga nggak mungkin, karena dikatakan segala dan selama-lamanya. Itu dua hal yang mencakup totalitas semuanya. Segala-galanya berarti tidak ada sedikit pun yang dihalangi gitu ya, ataupun waktunya tidak berfungsi untuk waktu yang dekat, nggak bisa. Itu semuanya, segala-galanya. Nah, dasar dari firman berarti bicara tentang fondasi. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan bukankah kita tahu Tuhan itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dasar firman-Mu adalah Engkau sendiri, Yesus sendiri. Firman itu Yesus, dan dasar firman itu adalah Yesus sendiri. Luar biasa, kebenaran. Jadi kalau saudara membuat yang tidak benar untuk dikatakan dosa putih, tidak ada. Dan engkau katakan juga yang sedikit benar itu kebenaran, tidak. Kebenaran tetap kebenaran. Yang kurang sedikit lagi benar itu tidak benar. Harus patokan firman Tuhan, didasarkan oleh kebenaran semua firman Tuhan ini. Apakah seperti Raja Daud, dia memuji Tuhan dicatat, dia berbuat dosa pun dicatat, dan Tuhan memberikan pendisiplinan ketika dia jatuh dalam dosa. Ya, itulah kebenaran saudara. Dan segala hukum-Mu, jadi hukumnya Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan itu yang disebut adil, berlaku selama-lamanya. Kalau sudah katakan untuk tahun 2021 ini nggak berlaku, tidak bisa. 1 detik pun, 1 menit pun tetap berlaku keadilan Tuhan, hukum-hukum Tuhan untuk selama-lamanya. Dari engkau belum lahir di dunia ini sampai engkau meninggal, dan seterusnya sampai Tuhan datang dan sampai di surga mulia, tetap firman Tuhan adil untuk selama-lamanya.
Jadi jelas harus kita pegang firman Tuhan. Makanya ketika kita pelajari yang lalu bahwa Paulus mengingatkan Timotius bahwa dari kecil kau telah mengenal firman Tuhan, kitab suci. Dari kecil engkau telah dituntun oleh kitab suci itu, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mengajar orang, mendidik orang pada kebenaran. Nah jelas, kenapa? Semua itu akan didasarkan oleh kebenaran. Ya, kebenaran manusia, nanti saya akan lanjut berikutnya, beda dengan kebenaran dari Tuhan. Oleh sebab itu kebenaranmu harus dicek dengan firman Tuhan. Ketika saudara dan saya baca firman Tuhan, mengenal firman Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, menjadi terang dalam hidup kita, jelas sekali bahwa keadilan Tuhan berlaku dalam hidup kita. Kita pun akan adil dengan orang lain. Walaupun orang lain bilang gak adil, terserah. Yang penting saudara dengan Tuhan, saudara tahu hati nuranimu. Ya, jadi kembali kepada hati nurani kita dengan Tuhan. Tolok ukurnya firman Tuhan, bukan keadaan sekitar, bukan karena kata belecenya orang lain bilang tolong dong perlakuan khusus. Nah kalau itu memang Tuhan suruh silakan, tapi kalau tidak dengan firman Tuhan jangan sampai saudara, karena selalu firman Tuhan akan ada kebenaran di dalam itu. Ya, puji Tuhan, ketika saudara tahu segala hukum-hukumnya yang adil adalah untuk selama-lamanya. Segala hukum dia adil, walaupun terasa tidak adil di hidup kita, tapi percayalah, kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan sepenuhnya, tetapi kalau engkau bersandar, berserah kepada Tuhan, toh pada akhirnya engkau akan mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Selalu saya mengingatkan, percaya firman-Nya, lakukan firman-Nya, karena firman Tuhan itu dasarnya adalah kebenaran. Jadi mari kita tetapi dalam kebenaran dan keadilan, karena hukum Tuhan, segala hukum Tuhan untuk selama-lamanya. Firman Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita, dalam keadaan apapun, situasi apapun, usia berapapun Anda, kemanapun engkau pergi, pegang, lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjadi pelaku firman dengan satu ayat ini. Hari demi hari kita menambah satu ayat, dan pembacaan kita pasal demi pasal. Tuhan memberkati kita.